Ini rombengan, Pak. Nah, dengan tampilnya di pada Suka kemarin tuh dengan Kiai Fakhrul Razi, itu ditonton oleh pimpinan pesantren banyak loh. Banyak ulama-ulama kiai-kiai yang nonton. Banyak pondok-pondok besar yang nonton, santri-santri yang nonton tuh banyak sekali. Dan menyaksikan Imad tuh modelnya kayak orang sengkleng gitu. Nggak malu. Malu, Pak. Makanya kan langsung si Yusuf Mars kan diserang oleh kelompoknya Imad. Dia dikatain nggak bisa memimpin diskusi, nggak bisa mengarahkan diskusi, terlalu awam dalam masalah ini, ya, macam-macam lah. Nah, akhirnya dibuatlah lagi diskusi baru untuk membentuk opini baru. Nah, kan sejatinya Imad ini cuma opini maker, Pak. Imad, Sugeng itu sejatinya bukan peneliti nasab, bukan peneliti DNA. Mereka berdua itu cuma opini maker, Pak. Digerakkan oleh orang sesuai pesanan. Berdasarkan asumsi. Iya, udah bicaranya itu lalaran. Kalau kita ngomongnya itu lalaran, hafalan dari training. Ya, bisa jadi patut diduga sebelum masalah ini diangkat ke permukaan, patut diduga mereka ini sudah duduk di satu ruang kelas, kemudian ada mentor yang mengarahkan mereka untuk melakukan ABCDE sesuai dengan fase-fase yang disusun oleh mentornya. Nah, mereka ini sebagai pelaksana lapangan. Kan waktu itu pernah antum publikasi Bib, masalah rapat mereka bocor itu Bib. Ya, itu salah satunya. Ya, salah satunya itu. Tapi itu kan rapat ini, Pak, rapat apa ya istilahnya, cantrik aja. Ada rapat yang lebih tinggi, ada rapat yang kelas yang lebih tinggi dari itu. Yang itu cuma beberapa orang aja. Patut diduga seperti itu. Tapi dugaan saya jarang meleset. Kan antum tahu, saya kan agent 007. Iya. Detektif Conan, Beb. Iya. Ya wajar dong kalau detektif dapat banyak file. Betul. Terus tapi masalah Samsung. Intelijennya mantap itu. Intelijennya mantap. Masalah Samsung Hero, Habib Ali Asyakron itu. Kalau misalnya kita kejar masalah kedustaan, kan mereka orang kan memframing bahwasanya Imam Ali Asyakron itu berdusta. Nah, kalau kita kejar bentuk kedustaan itu, mereka nggak bakal bisa jawab, kecuali cuman asumsi. Iya kan, itu yang sudah dibuat. Jadi mereka itu dalam tugas untuk membentuk opini ini di kalangan mereka. Makanya kan mereka kan nggak berani mendiskusikan ini dengan pakar. Tidak berani. Dia kan lebih suka seperti pedagang rombengan, masuk dari kampung ke kampung. Dan hanya berani bicara di kalangan orang-orang awam. Dan didukung juga oleh orang-orang awam. Dan diangkat sebagai pakar oleh orang awam. Siapa yang angkat dia sebagai pakar nasab? Awam juga. Siapa yang angkat si Sugeng itu sebagai pakar DNA? Ya orang yang nggak ngerti DNA juga. Apa kenikmatan kita mendapatkan titel sebagai pakar yang kita dapatkan dari orang awam? Kenikmatannya apa? Kalau Anda diberi ijazah atau diberi pengakuan sebagai pakar DNA oleh Profesor Dr. Herawati, nah itu baru Anda sebagai sebuah prestasi. Karena yang mengakui kepakaran Anda dalam bidang DNA itu adalah seorang pakar DNA. Kalau Imad itu diberi pengakuan sebagai pakar ilmu nasab oleh Syekh Ibrahim bin Mansur,
oleh Syed Anas Al-Qutbi, oleh Syekh At-Turbani, oleh Syed Mahdi Rojai. Itu sebuah prestasi, Pak. Pengakuan dari pakar. Pakar aja mengakui dia, berarti dia pakar. Tapi kan pakar itu nggak akan mengakui orang yang tanpa kredensi. Nggak mungkin dong, pakar itu gegabah tiba-tiba mengakui kepakaran orang lain dalam ilmu nasab, sementara orang itu nggak punya kredensi dalam bidang ilmu sejarah, dalam bidang ilmu nasab, tidak memiliki karya ilmiah, tidak melakukan penelitian ilmiah, tidak pernah membuat jurnal ilmiah, tidak pernah mempublish jurnal ilmiahnya, tidak pernah dikomentari oleh pakar yang lain, tidak pernah digubris oleh pakar dunia. Kan nggak mungkin loh. Kalau antum misalnya antum bicara bahasa Mandarin ngawur-ngawur, wan cincong. Lalu kemudian orang-orang awam mengatakan, wah ini loh pakar bahasa Mandarin. Anda sendiri memahami kalau Anda sebenarnya buta dalam bahasa Mandarin. Lalu kenikmatannya Anda dikatakan sebagai pakar bahasa Mandarin apa? Ketika orang yang benar-benar mengerti, memahami bahasa Mandarin, nonton omongan Anda, wang cincong, ini ngomong apa? Ini semut pun nggak akan ngomong seperti itu. Kambing pun bahasanya nggak. Yang dikutip dari pada Suka TV kemarin, Beb. Masalah dia mengirimkan surat ke Syed Mahdi Rojai, terus dia meragukan kredibilitas Syed Mahdi Rojai. Syed Mahdi Rojai itu kan tidak salah dia punya fakultas, maksudnya khusus nasab. Itu satu joke yang paling menggelikan di perut, Pak. Ada seorang yang ngirimi surat seorang pakar, lalu meragukan kepakaran orang, nyerobot lah, begal pakar, bukan cuma begal nasab, begal pakar. Ya diketawai, Pak. Syed Mahdi Rojai nggak akan buang-buang waktu ngeladeni si Imam.